Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan contoh ya, memberikan contoh bagaimana dalam menyusun RA atau rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan memberikan contoh. Nanti saya share apa namanya wordnya kayak gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfil Hakim. Saya bekerja di SDN 1 Bandung Harjo, Kabupaten Jepara. Nah, jadi untuk latsar saya ini, yaitu yang mengadakan adalah BPSDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Semarang. Dan saya angkatan ke-38. Setelah sekian lama saya latsar, hampir 1 bulan, maka nanti ada produk atau ada rancangan aktualisasi dari isu-isu yang kemarin kita pelajari. Dan dari 5 isu itu kita tarik 1 isu dan kita cari solusinya. Makanya di sini saya mengangkat judul yaitu tentang optimalisasi penggunaan media pembelajaran puzzle dan pohon ilmu siswa kelas 3 SDN 1 Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Nah, jadi konsep judul ini adalah nanti apakah nanti siswanya ke sekolah? Tidak. Siswanya nanti tetap belajar di rumah, tetapi nanti berkelompok, kita buat shift. Jadi istilahnya itu home visit atau luar jaringan, begitu. Nah, kemudian nanti saya akan share untuk apa namanya wordnya, sehingga nanti teman-teman bisa jelas dalam mengamati contoh dari saya. Oke, teman-teman, inilah contoh rencana aktualisasi yang berada di Word. Nah, ini adalah halaman judul, biasa, identitas, dan lain-lain. Kemudian ini juga buat semacam kalau kita bekerja sama dengan daerah, maka harus ada daerah mana yang diajak kerjasama. Kalau saya ini dengan Kabupaten Jepara. Ya. Kemudian halaman persetujuan seperti biasanya. Terus ada halaman pengesahan. Ada prakata. Prakata yang pertama ini harus bupati. Terus setelah bupati adalah kepala BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, dan ke bawah semakin begitu ya. Kemudian daftar isi. Nah, di dalam RA ini itu di sini ada 2 bab. Nah, berbeda ya dengan tahun kemarin. Kalau tahun ini ada 2 bab. Yang pertama adalah profil organisasi, di mana ada gambaran umum organisasi, ada tugas peserta, dan ada role model. Kemudian untuk bab 2-nya yaitu ada rancangan aktualisasi dan habituasi. Yang pertama adalah identitas isu, analisis isu. Kemudian yang ketiga adalah analisis penyebabnya. Yang keempat, dampak bila isu tidak terselesaikan. Kelima, ini gagasan pemecah isu. Terus yang keenam adalah rancangan aktualisasi habituasi. Terus yang G, jadwal kegiatan. Dan yang ke H adalah antisipasi dan strategi menghadapi kendala. Ada daftar perpustakaan, ada kurikulum vitae. Ya, ini
ini adalah daftar tabel seperti biasanya. Kalau bab 1 berarti ditulis 1.1. Kalau berada di bab 2 adalah bab tabel 2.1 dan seterusnya begitu. Mungkin sudah bisalah dulu kalau skripsi kan sudah sering buat seperti itu. Nah, ini adalah profil organisasi di mana ada gambaran umum organisasi. Kalau teman-teman bekerjanya di sekolah, maka yang difoto adalah sekolahnya. Kemudian ada gambar seperti ini dan tahun berapa ini. Tahun berapa dalam pengambilan foto itu. Nah, setelah itu identitas sekolahnya, berdirinya kapan, izinnya nomor berapa, terus kemudian ada visi misi. Tiap organisasi atau instansi itu berbeda ya teman-teman. Terus ada nilai organisasi. Nah, kalau nilai organisasi ini nggak ada di sekolah kita, maka kita merujuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau saya ini merujuknya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada 7 ya. Ada memiliki integritas, kreatif, inovatif, sampai ketujuh ini tanpa pamrih. Ya. Terus ada tujuan SD, masing-masing sekolah itu pasti ada. Terus kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini nama guru itu dibuat warna yang sama. Terus nama peserta itu dibuat warna yang berbeda. Ini contohnya saya blok warna merah. Jadi nanti bisa kelihatan kalau kita itu yang sebagai peserta begitu. Kemudian ada job description, ada sebagai kepala sekolah, guru dan lain-lain. Kemudian lanjut. Terus ada prasarana. Nah, ini ada gurunya, ada data guru dan karyawan sekolah. Terus datanya kapan, yaitu 2021. Terus jumlah siswa pasti ada, itu harus. Terus ada sarana, prasarana, kelasnya ada berapa, luas tanahnya berapa, kondisinya bagaimana, ada bangunan penunjang lainnya ada apa aja, atau ada perpus atau tidak ada, gudang dan lain sebagainya. Terus kemudian ada tugas peserta. Nah, tugas peserta ini mungkin kita itu sebagai apa nanti dituangkan di sini. Nah, kemudian di sini ada role model. Role model ini kita pilih siapa, intinya role model ini selain mentor. Nah, ini ada fotonya dan ada tahun. Nah, dan yang terpenting role model itu ada nilai anekanya. Nah, di sini ada nilai anekanya, akuntabilitas, berupa tanggung jawab, ada nasionalisme, begitu. Kelima aneka itu harus ada di sini. Jadi nilai-nilai dasar ASN itu 5 aneka itu harus ada di role model itu. Gitu. Nah, itu adalah bab 1. Kemudian untuk bab 2 di sini ada identifikasi isu. Nah, jadi identifikasi isu ini kita setelah menggali isu yang ada di sekolah kita atau instansi kita, kita buat 5 ya, 5 isu, maka kita tuangkan di sini kondisi saat ini, dan ada kolom yang ketiga ini kondisi yang diharapkan. Ini ada 5 isu yang ada di sekolah saya yang saya angkat. Nah, itu beda-beda ya teman-teman, tergantung di sekolah. Nah, kemudian dari 5 isu itu kita analisis ya. Analisis ini dengan metode APKL. Nah, APKL. Nah, kita nanti kalau sudah analisis, kita buat tabel seperti ini dan kita buat nilai-nilai. Nah, ada APKL. Terus nah, jadi isu pertama itu menduduki peringkat berapa di sini. Jadi angka peringkatnya itu Romawi, tidak angka biasa ya. Kemudian setelah kita analisis isu dengan APKL, kemudian kita turunkan lagi, pilih 3 isu yang menjadi prioritas, sehingga kita analisis menggunakan isu USG.
Jadi isu SG ini kita juga sama, kita nilai juga rentangnya 1 sampai 5 dan kita beri peringkat juga. Di sini peringkatnya juga menggunakan huruf Romawi, gitu. Terus analisis penyebabnya kita tuangkan di fishbone, yaitu tulang-tulang ikan ini. Ada man, ada material, machine, metode, terus milieu. Nah, itu kita kembangkan di sini. Kemudian ini adalah yang kedua, dampak bila isu tidak diselesaikan. Dampaknya apa? Nah, mungkin setiap isu kalau kita angkat mungkin dampaknya berbeda-beda ya teman-teman, tergantung isunya. Terus, nah, gagasan pemecah isu. Jadi setelah kita mengkat judul, nah, ini judul saya ya, optimalisasi ini judul saya. Terus selanjutnya akan dilaksanakan 6 kegiatan ini. Kalau saya ini menyusun RPP, membuat media pembelajaran puzzle, pohon ilmu, kemudian juga melaksanakan kegiatan, kemudian kita melaksanakan evaluasi, terus melaksanakan evaluasi pelaksanaan program. Berbeda ya dengan nomor 5 teman-teman. Kalau nomor 5 itu adalah evaluasi pembelajaran, kalau nomor 6 ini adalah pelaksanaan programnya. Ya. Nah, jadi setelah itu maka langsung saja saya tuangkan di metrik. Ini metriknya teman-teman. Nah, jadi metrik ini ada output secara umum dan ada output secara tersendiri, tergantung dari tahapan kegiatan ini. Nah, jadi di sini misalkan nomor 1 itu ada kegiatannya menyusun RPP. Jadi sumber kegiatannya itu ada apa aja? Ada SKP dan inovasi ya. Jadi di sini itu tahapan kegiatannya ada apa aja? Kalau saya melakukan literasi dulu, cari referensi, terus outputnya apa di sini? Terkumpulnya materi sebagai bahan penyusunan, kayak gitu. Kemudian di sini juga keterkaitan dengan substansi isu. Di sini sesuai dengan saya melakukan proses di sini, kita kaitkan dengan aneka. Di sini ada integritas berupa tanggung jawab dan di sini saya juga kaitkan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Ya, selanjutnya kontribusi terhadap visi misi. Jadi di sini saya sesuaikan dengan visi SD ya Bandung Harjo. Kemudian visinya apa kita tulis. Selanjutnya kita juga mendukung pencapaian misi SDN 1 Bandung Harjo yaitu misi ke-1. Nah, misi ke-1 itu apa kita tulis di sini. Laksanakan. Nah, terus kemudian kalau kita nyangkut berapa misi, kita tulis di sini. Kemudian mencapai misi yang keempat apa? Di sini. Kita tulis. Nah, kemudian penguatan nilai-nilai organisasi. Jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai. Di sini ada integritas dan tanpa pamrih. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian karena juga di kegiatan 1 saya ada 4. Jadi nanti kita kaitkan juga dengan anekanya di keterkaitan substansi mata pelatihan ini. Kemudian kita kaitkan dengan agenda 3. Itu ya, teman-teman. Kemudian ini agenda kegiatan 2 saya. Nyusun media, sebelum menyusun itu saya harus melakukan tahapan apa aja kita tulis di sini. Dan juga tujuannya harus umum dulu sehingga kita nanti turunkan tiap tahap kegiatannya, outputnya apa, terus keterkaitannya. Teman-teman, langsung saja ya. Tidak terlalu lama. Jadi teman-teman, kalau nanti butuh file atau pengen file ini sebagai contoh teman-teman nanti, sehingga nanti bisa lihat di deskripsi saya, sehingga nanti di link di deskripsi saya nanti saya cantumkan nomor WA. Kalau nanti teman-teman butuh, biar saya share melalui WA begitu. Ini kegiatan nomor 5. Kemudian ini kegiatan nomor 6. Nah, setelah itu kita kembali
selanjutnya adalah kegiatan atau jadwal kegiatan. Jadi di sini juga ada jadwal kegiatannya saya. Ini cuman ada 2 warna saja ya teman-teman, ada warna merah dan ada warna krem. Dan warna krem ini saya kasih centang, sehingga nanti untuk memperjelas saja. Sehingga kalau warna krem ini adalah kita melaksanakan, dan warna merah ini adalah hari libur. Nanti teman-teman bisa mudah untuk memahami ini. Sehingga di sini ada di bagian samping kanan ini ada bukti. Buktinya apa di situ? Misalkan di sini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, buktinya apa? Ada foto dan video proses penyusunannya. Nah, RPP yang sudah disetujui mentor, bahan ajar, notulen kalau kita kegiatannya itu berdiskusi dengan mentor atau berdiskusi dengan teman sejawat, itu harus ada notulennya. Ini adalah kegiatan 2, berarti yang saya centang-centang ini adalah untuk yang terlaksana begitu. Ini bisa dilihat ya sambil jalan ya teman-teman. Nah, setelah metrik ini kita buat, maka kita kembali ke subbab selanjutnya. Itu apa? Antisipasi dan strategi menghadapi kendala. Nah, ini ya teman-teman. Jadi strateginya apa? Kita tuangkan di tabel. Jadi ini kegiatannya apa, kendalanya yang mungkin terjadi itu apa, antisipasinya itu bagaimana. Misalkan yang kegiatan 1 ini melakukan konsultasi dengan mentor, kemungkinan kendalanya apa, terus kita buat antisipasi atau strateginya itu bagaimana, gitu ya. Nah, setelah itu ini adalah subbab terakhir ya teman-teman. Setelah itu daftar pustaka. Nah, ini kalau ini saya ngambil daftar pustaka ini adalah dari modul yang kita lihat atau kita baca-baca atau kita download dari MOOC. Itu ada modul banyak sehingga saya bisa menuangkan di daftar pustaka ini. Nah, setelah daftar pustaka juga ada kurikulum vitae. Di sini juga ada identitas diri, terus ada riwayat pendidikan, terus ada riwayat pekerjaan. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin kurikulum vitae ini kita buat 1 lembar saja. Ya, jadi kita buat 1 lembar saja sehingga nanti mudah dalam ya. Kalau memang nggak muat ya kita bagaimana kita buat harus jadi 1 lembar. Itu dari kos saya, jadi di sini untuk memudahkan. Itu ya teman-teman contoh RA dari saya. Jadi teman-teman kalau butuh file ini untuk dijadikan referensi atau contoh dalam tata penulisan, silakan nanti lihat di deskripsi saya, nanti saya cantumin nomor WA, nanti bisa saya kirimkan via WA. Kemudian untuk RA ini mungkin bisa jadi berbeda-beda ya teman-teman dengan teman-teman yang latsar di penyelenggara yang lainnya, misalnya Jogja, Jatim dan lain sebagainya. Ini format ini itu sesuai dengan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau Provinsi Jawa Tengah memang butuh referensi, mungkin ini sudah disetujui mentor saya, coach saya, sehingga bisa dijadiin acuan. Kalau memang teman-teman dari provinsi lain dirasa ini butuh referensi ini, tidak apa-apa. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.